Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nuryanti. Mari kita simak video kesehatan reproduksi remaja berikut ini. Kali ini, apa yang akan kita pelajari dalam video ini? Yang pertama, kesehatan reproduksi, organ atau alat reproduksi, pernikahan ideal, kependudukan dan budaya, gender, KDRT, kehamilan dan aborsi, dan yang terakhir infeksi menular seksual atau IMS. Apa yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi remaja? Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Reproduksi sehat itu berkaitan dengan sikap dan perilaku sehat yang bertanggung jawab dari seseorang berkaitan dengan alat reproduksi dan fungsi-fungsinya, serta pencegahan terhadap gangguan yang timbul. Organ atau alat reproduksi adalah bagian dari tubuh yang berfungsi dalam proses melanjutkan keturunan. Organ wanita dan pria terdiri dari organ bagian dalam dan organ bagian luar. Organ wanita bagian dalam terdiri dari vagina, leher rahim, rahim, fimbre, dan ovarium. Sedangkan organ bagian luar terdiri dari labia mayora, labia minora, dan klitoris. Organ pria bagian dalam terdiri dari saluran sperma atau vas deferens, kelenjar prostat, saluran kencing atau uretra, sedangkan organ bagian luar terdiri dari penis, buah zakar atau testis, dan skrotum. Bagaimana ya cara kita merawat organ reproduksi? Ganti pakaian minimal 2 kali sehari. Gunakan pakaian dalam dengan bahan menyerap keringat. Pakai handuk bersih, kering, tidak lembab, dan tidak bau. Jangan memakai celana yang terlalu ketat. Ada beberapa hal khusus yang harus diperhatikan oleh perempuan. Bersihkan organ luar sehabis BAB dan BAK, siram dari arah depan ke belakang, keringkan dengan handuk lembut, bersih, tidak lembab, atau tisu yang tidak mudah robek dan tidak beraroma. Bila datang bulan, ganti pembalut secara teratur 4-6 kali sehari. Untuk laki-laki, mereka dianjurkan untuk disunat serta bersihkan organ reproduksi luar setelah BAB dan BAK dan basuh penis. Pernikahan ideal. Pernikahan ideal adalah pernikahan yang terjadi ketika perempuan dan laki-laki dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan perkawinan hanya akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Reproduksi itu bertanggung jawab secara fisik untuk perempuan usia 20-35 tahun, untuk laki-laki usia lebih dari 25 tahun, melakukan pemeriksaan fisik sebelum menikah, serta kita harus melakukan persiapan gizi seimbang sebelum menikah. Kesiapan yang kedua adalah kesiapan jiwa, di mana terjadi proses adaptasi setelah menikah. Yang akan terjadi adalah perubahan status, fungsi, dan peran sebagai suami dan istri. Akan ada masalah yang bisa menimbulkan konflik dalam perkawinan, sehingga dibutuhkan kesehatan jiwa untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. 3. Sosial ekonomi. Dikatakan siap jika dapat memenuhi kebutuhan pakaian, makan dan minum, tempat tinggal, serta pendidikan untuk anak-anak. Kependudukan dan budaya. Mempelajari tentang sekumpulan manusia, dinamikanya, serta hal yang dapat mempengaruhi jumlahnya, seperti kelahiran yang mempengaruhi pertambahan penduduk. Salah satu penyebab tingginya angka kelahiran di Indonesia adalah pernikahan di usia muda.
Sejumlah kalangan menilai menikah muda menjadi solusi kaum muda agar terhindar dari kemaksiatan atau agar hidup mandiri sehingga tidak banyak membebani keluarga. Padahal menikah muda seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai atau budaya yang dipercaya secara turun-temurun. Gender. Gender adalah pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas sesuai norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan yang ada di masyarakat. Sedangkan kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara di mana laki-laki dan perempuan dalam hak hukum dan kondisi kualitas hidup adalah sama. Ketidaksetaraan gender. Macam-macam ketidaksetaraan gender. Yang pertama, stereotip, yaitu pelabelan pada perempuan atau laki-laki, seperti laki-laki disebut kuat dan perempuan disebut lemah. 2. Subordinasi, yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu baru kemudian perempuan. Yang ketiga, marginalisasi. Perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peranan yang penting. Yang keempat, beban ganda. Beban kerja perempuan yang lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga, tetapi terkadang juga dituntut membantu suami mencari nafkah. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT, yang pertama kekerasan fisik seperti menendang, memukul, menampar. Kemudian kekerasan psikis seperti melakukan perselingkuhan. Kekerasan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual. Penelantaran seperti melarang perempuan-perempuan untuk bekerja. Kehamilan. Kehamilan adalah masa di mana seorang perempuan memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Ada yang disebut dengan kehamilan ideal, adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Sedangkan yang disebut dengan kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu kehamilan yang keberadaannya tidak diinginkan atau tidak diharapkan oleh calon orang tua bayi, sehingga seringkali menjurus kepada aborsi yang tidak aman. Banyak faktor yang dapat menyebabkan KTD: penundaan usia kawin, ketidaktahuan tentang perilaku seksual, tidak menggunakan alat kontrasepsi, kegagalan alat kontrasepsi, kehamilan akibat pemerkosaan, kondisi kesehatan ibu yang tidak mengizinkan untuk hamil, persoalan ekonomi, karir dan pendidikan, kondisi janin yang dianggap cacat, dan kehamilan karena incest. Abortus. Abortus adalah penghentian kehamilan setelah tertanamnya ovum yang telah dibuahi sebelum usia janin mencapai 20 minggu. Abortus dapat menyebabkan kerusakan rahim, infeksi rahim, infertilitas, perdarahan, komplikasi, dan kematian. Secara hukum, pengguguran kandungan dilarang keras kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu. Materi terakhir adalah infeksi menular seksual atau yang biasa dikenal dengan IMS. IMS adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman atau bakteri, virus, parasit yang sebagian besar ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal atau lewat anus, dan oral atau lewat mulut dengan pasangan yang sudah tertular. Beberapa IMS yang sering kita dengar seperti HIV/AIDS, hepatitis B dan C, sifilis atau raja singa, gonore atau kencing nanah, klamidia, herpes, kondiloma acuminata atau jengger ayam. Ada beberapa IMS yang tidak dapat disembuhkan seperti HIV/AIDS. Gejala IMS tidak selalu ada di alat kelamin. Gejala umum IMS
adalah gatal, benjolan, bintil, dan kutil, luka atau koreng dan terjadi lecet di sekitar alat kelamin dan anus. Sedangkan gejala khusus pada perempuan, keputihan yang berbau, berwarna dan gatal, nyeri di bagian bawah perut atau nyeri selama berhubungan seksual. Gejala khusus pada laki-laki, kencing bernanah, sakit, perih, panas pada saat kencing, serta pembengkakan buah zakar. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat, remaja hebat, remaja sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.